Massa dari Serikat Pekerja Naban Bersatu mendatangi kantor DPRD Balikpapan Kamis siang. Pekerja subkontraktor Pertamina ini bermaksud mengadukan nasibnya kepada anggota DPRD. Ketua Naban Bersatu Rudi menyatakan tuntutan mereka hanya ingin upah dinaikkan dari Rp170.000 menjadi Rp205.000. Pertamina perusahaan besar, keuntungan besar. Masa uang 30.000 untuk kami tadi tenaga ahli daya puluhan tahun bekerja tidak bisa. Demi kondusifnya Kota Balikpapan hanya 35.000 beda selisih. Pekerja itu sebulan berapa sekarang? Oh, kita tergantung golongan. Di Pertamina itu ada jabatan golongan 1 sampai golongan 7. Paling rendah berapa? Paling rendah ya UMK Kota Balikpapan 3 sekian. Tapi ya masih di tapi kan bawah. perhatikan juga kita ini bekerja di lingkup apa. Mereka selalu berbicara bahwa sudah memenuhi aturan, tidak melanggar bahwa upah sudah layak sesuai dengan UMK Kota Balikpapan. Tapi itu yang bukan kami yang tuntut. Ini perusahaan besar, perusahaan padat modal. Masa menggaji kami yang sudah bekerja puluhan tahun masih standar-standar UMK Kota Balikpapan. Manajer Area Komunikasi dan CSR Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan Eli Chandra Pranginangin menegaskan peningkatan upah buruh sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir. Jika tahun ini kenaikan tidak seperti yang diinginkan, namun sudah di atas UMK Balikpapan. Pertamina sendiri sudah punya pertimbangan ketika tahun 3 tahun lalu pemerintah kota tidak menaikkan UMK, Pertamina itu sudah menaikkan UMK teman-teman. Tahun lalu mungkin naiknya cuma 50.000, Pertamina menaikkan di atas 50.000. Nah, mungkin memang tahun ini ada perbedaan antara kenaikan di UMK kota dengan yang terjadi di Pertamina. Tetapi kalau kita lihat secara ke belakang, sebenarnya yang diberikan kenaikannya sudah melebihi yang diberikan pemerintah kota dalam 3 tahun terakhir. Saya mewakili teman-teman, saya meminta 205.000. Sama Dewi tadi sepakat. Ketua Komisi 4 Doris Eko menyatakan kedua belah pihak akan dipertemukan dengan pimpinan Pertamina di Jakarta. Itu disampaikan usai keduanya bertemu dengan Komisi 4. UMK Kota Balikpapan 2023 200. Ini kebijakan saja sih dari perusahaan RU Pertamina Balikpapan. Hasil kesepakatan hari ini, pertemuan pada pagi hari ini akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan yang di Jakarta, di pusat, kan begitu. Entah itu teman-teman SP Naban diajak RU Pertamina ke Jakarta ataupun pimpinan yang bisa mengambil keputusan datang ke Balikpapan. Itu saja intinya sih. So, rekomendasinya tadi seperti apa Ketua? Yaitu segera melakukan pertemuan. Kami dari Komisi 4 dan di Senaker kalau secara aturan tidak bisa menindak, kan begitu, karena sudah standar dari UMK. Nah, cuma hanya ada kenaikan UMK pada tahun ini 205, itu saja sih. Pedemo meminta pertemuannya dengan pimpinan pusat Pertamina bisa digelar dalam waktu dekat dan berharap agar tuntutannya dipenuhi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dari Tubit, mana dari Tubit? Unjuk rasa mengecam pernyataan Rocky Gerung di sebuah acara organisasi buruh digelar oleh Aliansi Masyarakat Berau Bersatu Kamis siang. Demonstrasi berlangsung di depan Mapolres Jalan Pemuda Tanjung Redep. Massa mendesak polisi segera menangkap Rocky Gerung karena dianggap menghina presiden. Kami dari gabungan Serikat Buruh dan organisasi masyarakat yang ada di Berau menuntut, mengutuk dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang menyatakan bahwa presiden kita bajingan tolol dan segala macamnya, yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dan terutama untuk IKN, kami menyatakan bahwa kita harus IKN ada di Kalimantan Timur.
Kapolres Berau AKBP Stephen John Limanopo berjanji akan menelaah perkara yang disuarakan pedemo dan selanjutnya aduan tersebut akan diserahkan ke Polda Kaltim. Ini akan kami telah akan kami pelajari apakah ada unsur pidana atau tidak, dan tentunya ini kami akan berkoordinasi dengan pihak Polda. Karena ini kan laporannya kan dari berbagai tempat sudah ada yang melaporkan. Tentunya penanganan ini mungkin akan terpusat di Polda. Jadi nanti semuanya akan kita telah dulu di mana unsur pidananya, nanti kita akan gelarkan, baru nanti kita akan laporkan ke Polda. Usai berdemo, kelompok ini membuat laporan resmi ke polisi. Mereka meminta agar aduannya ditanggapi dengan segera. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Truk bernomor polisi DN 8909BA ini Rabu malam terperosok dan menabrak pagar rumah warga di Jalan Oto Iskandar Dinata, Kelurahan Sidodamai, Samarinda Ilir. Saat kejadian, truk ini mengangkut 500 tabung gas LPG ukuran 3 kg. Pemilik rumah menyatakan peristiwa itu terjadi pukul 18.55 waktu Indonesia Tengah. Pemilik yang tengah bersantai seketika diliputi kepanikan saat mendengar benturan keras di bagian depan rumah. Kecemasan mereka bertambah setelah mengetahui asal suara itu. 7 kurang 5 menit tadi. 5 menit. Bapak posisi di mana waktu itu? Posisi saya di dalam rumah sama anak dan istri saya gitu. Terkejut berarti awalnya? Iya, kaget. Suaranya keras, Pak? Benturan sangat nyaring sekali tadi. Sisi pemilik langsung lari ke belakang melihat kondisi di belakang gimana, ada korban atau enggak. Oh. Berarti tidak ada korban ya? Ya, keluarga kita aman negatif. juga? Negatif. Sopir truk menyatakan kecelakaan ini akibat mesin truknya mati secara tiba-tiba saat di jalan menanjak. Agar tidak menabrak kendaraan di belakang, sopir membanting setirnya ke arah kiri. Tiba-tiba mati ya mesinnya. Tiba-tiba mesinnya mati. Itu pas tanjakan. Dia dari mana mau kemana tadi awalnya nih, Pak? Dari mana? Dari Pendingin. Dari Pendingin mau ke mana? Kroman. Oh. Ada muatannya. Full. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun pagar rumah warga rusak tertimpa badan truk. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda.